Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Puskesmas Cilacap Utara 1 bersama saya Novi, bagian promosi kesehatan di Puskesmas Cilacap Utara 1. Kali ini ditemani dengan dokter. Saya Dr. Gigi Ilma Nasania. Ya, Dokter Gigi Ilma. Nah, oke, apa nih yang kira-kira akan kita bahas hari ini, Dok? Nah, saya hari ini ingin membahas yang sekiranya sangat fenomenal dan heboh banget di kalangan Gen Z ya, utamanya kan sekarang marah sekali anak-anak muda itu suka minum minuman yang manis, utamanya itu boba. Oh, betul sekali, boba. Boba, makanan minuman dingin ya, Dok ya. Minuman yang bulat-bulat gitu ya, Dok ya. Bulat, kenyal, chewy. Wis, enak lah pokoknya. Enak banget itu ya. Oh, betul sekali. Nah, nanti kita akan bahas ya, Dok, tapi hubungannya ini dengan ini hubungannya dengan kesehatan gigi. Jadi boba itu punya hubungan yang harmonis sama bakteri yang ada di rongga mulut. Apa nih ya, nanti ya kita akan lihat bersama-sama ya guys ya. Oke, sebenarnya kenapa sih ya, Dok, masyarakat kita kok seneng ya dengan makanan-makanan yang manis itu ya, Dok ya? Iya, yang pertama itu hubungan dari masyarakat yang senang mengkonsumsi makanan manis gitu ya, enggak. Ini kan kita atau manusia itu memiliki mekanisme. Jadi gula itu yang ada di dalam yang ada di dalam tubuh ketika kita makan yang manis-manis seperti gula itu memberikan efek sama seperti zat adiktif yang contohnya seperti zat-zat adiktif narkoba seperti itu tuh sebenarnya mekanismenya hampir sama seperti itu. Jadi makanan manis itu juga mengeluarkan zat yang namanya dopamin dan opioid di dalam tubuh, sehingga kita itu kalau makan makanan manis rasanya tuh nyaman, terus seneng, tenang gitu. Ya, pantesan ya kalau sudah minum manis kepingin lagi ya, Dok ya, pasti pengen lagi. Candu. Betul sekali itu, ternyata ya ada efek-efeknya buat kita. Seperti itu. Lalu apa nih, Dok, hubungannya boba tadi ya, salah satu makanan atau minuman manis itu dengan kesehatan gigi kita? Oke, jadi sebenarnya boba itu memiliki pengaruh yang secara langsung maupun tidak langsung ke kesehatan rongga mulut kita. Nah, untuk yang pertama itu ada efek yang namanya efek lokal atau yang terjadi di dalam rongga mulut saja. Nah, efek lokalnya ini diciptakan dari yang pertama, ketika minuman atau minuman boba itu kan yang terkandung adalah karbohidrat dan juga gula yang sangat tinggi pastinya. Nah, karbohidrat dan gula itu merupakan salah satu sumber makanan dari bakteri. Jadi sebenarnya kan memang bakteri itu ada di dalam rongga mulut kita. Yang namanya bakteri itu pasti ada di setiap rongga mulut manusia, itu kan sebenarnya normal. Tapi apabila konsumsi makanan yang manis-manisnya itu tinggi, nah itu kan cenderung nanti akan meningkatkan dari metabolisme si bakteri itu sendiri. Ketika makanan-makanan manisnya itu menempel di gigi, itu terjadi metabolisme dari bakteri sehingga menjadikan fermentasi dari karbohidrat itu menjadi asam, lalu nantinya akan mengikis dari enamel gigi seperti itu. Nah, efek selanjutnya itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika makan boba ini, utamanya boba itu kan minuman yang kita habiskan dalam waktu yang lama. Jadi minum boba itu kan nikmatnya sedikit, terus nanti kepengen lagi, terus sedikit nyeruput lagi, terus nanti lagi sambil ngerjakan tugas ya, betul gitu ya, Mbak ya. Nah, itu nanti akan membuat rongga mulut kita itu dalam keadaan asam yang terus menerus, karena tadi kan karbohidrat difermentasi bakteri menjadi asam. Kalau terus menerus itu nanti konsumsi bobanya kan dalam jangka waktu yang lama, itu jadi rongga mulutnya terus menerus dalam kondisi asam, sehingga lebih mempercepat dari demineralisasi atau pengeroposan dari enamelnya itu sendiri.
begitu. Lalu yang paling penting ini yang ketiga Mbak, itu dari tekstur bobanya. Tekstur bulat-bulat itu dok. Iya, Oh, iya. tekstur Ada bulat-bulat. pengaruhnya juga. Ada pengaruhnya. Itu tekstur yang bulat-bulat itu kan kalau kita makan cuy, lengket gitu. Betul, ya. kenyal-kenyal gitu, kenyal, nggih. rasanya kenyal-kenyal enak itu. Nah, itu yang paling membahayakan. Oh ya, Di gimana dok? kesehatan giginya utamanya. Nah, karena makanan yang manis dan lengket itu utamanya lengket itu kan sulit untuk dibersihkan. Oh iya betul. Dibersihkan benar juga, sama Dok. rongga mulut yang alami itu sulit, dibersihkan menggunakan sikat gigi juga mungkin sulit. Seperti itu, harus menggosok giginya lebih sering ketika minum manis gitu. Kalau makanan lengket nempel terus di gigi bisa menjadikan fermentasi dari mekanisme fermentasi dari bakteri itu tadi. Jadi bentuknya menjadi giginya asam terus. Tadi seperti ngomong-ngomong asam basah gitu ya dok. Iya. Apa itu sebenarnya dok? Asam basah itu dok. Sebenarnya di dalam rongga mulut itu kan punya pH alami rongga mulut gitu ya Mbak. pH alami rongga mulut itu antara 6 sampai 7,5. Jadi pH-nya itu cenderung netral. Oh ya. Gitu. Nah, ketika kita makanan manis yang Masuk. kita konsumsi masuk itu pH-nya akan turun. Nah, pH-nya turun menjadi sekitar 4,5 sampai 5,8 gitu. Nah, nanti kalau pH-nya turun, enamelnya itu akan mengalami pengikisan sedikit demi sedikit. Oh iya, gitu. betul. Apalagi kalau hampir setiap hari ya dok sekarang ya Iya, anak-anak hampir ya setiap hampir hari. setiap hari boba terus minum-minuman lain ya yang lagi viral ini. Terus kan mudah ditemuin banget ya Mbak di sini. Iya, Kalau hampir boba, setiap jalan setiap kelihatannya jalan pasti ada yang jualan boba sekarang sih. ya. Betul memang dok. Nah, kalau misalnya dok tadi kan dibahas ya, Iya. kalau misalnya boba itu nempel nih di dalam rongga mulut kita, bisa nggak sih gigi kita itu membersihkannya secara natural gitu, atau memang harus dibersihkan dengan alat? Oh, iya. Sebenarnya rongga mulut itu kan kita sebagai manusia itu udah didesain secara sempurna oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diberikan mekanisme untuk membersihkan secara alami di rongga mulut kita. Nah, tadi kan saya sudah menyebutkan tentang pH dan juga pengikisan enamel. Nah, itu yang pertama ada dari pH-nya. Itu yang disebut di dalam air liur itu mengandung zat yang namanya buffer atau ion bikarbonat. Apa itu dok ion Iya. bikarbonat? Jadi di dalam saliva atau di air liur itu sendiri mengandung berbagai macam zat yang kita butuhkan, utamanya untuk melindungi kesehatan dari rongga mulut kita. Nah, untuk yang buffer itu tadi atau ion bikarbonat itu tadi kan kita setelah makan pH rongga mulut kita akan turun menjadi asam. Lalu setelah mengunyah makanan itu nanti saliva atau air liurnya itu akan memicu sehingga keluar di rongga mulut. Nah, sehingga air liur yang mengandung ion bikarbonat tadi akan meningkatkan pH dari saliva untuk menjadi normal lagi. Begitu. Oh, iya. Jadi memang sebenarnya Tuhan itu udah benar-benar menciptakan secara baik ya dok ya, secara komplit begitu lah ya Secara dok ya. komplit. Selain yang buffer ion bikarbonat tadi, itu tadi saya juga menyebutkan tentang pengikisan enamel. Iya dok. Nah, pengikisan enamel itu disebut dengan proses demineralisasi. Apa itu dok? Nah, Demineralisasi. Demineralisasi, iya. Proses demineralisasi itu adalah proses yang terjadi ketika pengikisan enamel oleh asam yang dihasilkan dari fermentasi bakteri. Nah, sebenarnya proses demineralisasi itu ada lawannya gitu Mbak. Apa itu dok lawannya? Lawannya itu adalah proses remineralisasi. Remineralisasi. Ya. Iya, proses remineralisasi itu juga merupakan salah satu mekanisme dari air liur kita. Itu di dalam air liur kita mengandung proline rich protein, starterin,
kalsium dan juga fosfat yang di dalamnya itu untuk membantu dari proses remineralisasi mengembalikan enamel yang sudah terkikis tadi menjadi bentuk yang kembali normal. Begitu. Akan tetapi prosesnya ini dari proses demineralisasi dan juga remineralisasi lebih cepat yang demineralisasi atau pengurangan dari enamelnya. Sehingga proses remineralisasi cenderung lebih lambat dan juga menyebabkan terjadinya karies karena cepatnya demineralisasi. Lebih cepat sih ya dok ya. Betul, Iya. betul. Ya, itu tadi ya pemirsa, banyak sekali yang sudah kita dapat, tapi kita juga ingin tahu nih dok, yang terakhir nih, ada nggak sih tips dan trik untuk menjaga kesehatan gigi dan rongga mulut kita? Oke. Tips and triknya, utamanya saya akan memberikan tips and trik untuk pecinta manis nih, Pecinta makanan manis nih, dengerin nih pecinta manis pecinta ya. makanan manis. Nah, yang pertama itu yang pasti kita harus mengurangi makanan manis itu Ternyata sendiri. susah nih. Yang pertama harus mengurangi sendiri makanan manis. Oke. Mengurangi makanan manis karena makanan manis itu tidak hanya berdampak pada rongga mulut kita, pastinya juga berdampak ke seluruh tubuh. Seperti itu. Lalu yang kedua, trik dari saya itu mengganti makanan manis yang seperti kita tadi sering mengunyah boba yang rasanya enak, itu kita bisa ganti menggunakan mengunyah permen karet yang mengandung xilitol. Betul ya. Permen karet kan hampir sama ya dok ya. Iya, hampir Kenyal-kenyal sama, ya. kenyal Iya. gitu. Nah, untuk kenapa yang mengandung xilitol? Karena xilitol itu di dalam penelitian itu menyebutkan kalau dia kandungan yang manis tapi lebih baik daripada gula. Seperti itu. Ada tapi ya dok ya. Ada Di pasaran gampang Iya, gitu dicarinya gampang dok. dicari di iya. pasaran, banyak yang menjual permen karet yang mengandung xilitol. Selain itu, karena permen karet juga memicu keluarnya saliva, keluarnya air liur di dalam rongga mulut kita. Kan tadi sudah dijelaskan untuk saliva atau air liur itu memiliki mekanisme untuk membersihkan secara alami, sehingga air liurnya lebih banyak dan juga proses pembersihan alaminya juga lebih terjadi lebih baik lagi, seperti itu. Yang alami juga bisa ya dok ya. Bisa. Bisa dibantu dengan tadi mengunyah. Lalu yang kedua itu biasakan menggosok gigi itu setelah makan, tapi tidak langsung setelah makan seperti itu. Jadi untuk mekanisme menggosok giginya itu yang paling baik 30 menit sampai 1 jam setelah makan. 30 menit sampai 1 jam. Betul. Karena tadi kan setelah mengunyah makanan ada mekanisme alami dari tubuh seperti saliva, ion seperti tadi, itu akan mencapai puncak maksimal bekerjanya itu setelah 30 menit sampai 1 jam. Sehingga setelah 30 menit atau 1 jam itu kita bantu menggunakan pembersihan secara bantuan dari kita menggunakan sikat gigi dan juga menggunakan pasta gigi. Seperti itu. Berarti memang sikat giginya ditunggu dulu ya dok ya, supaya kerja secara alami dulu ya. Iya, kerja secara alaminya terjadi, juga kita tambah pembersihan secara mekanis dari kita. Jadi akan lebih baik lagi dari kesehatan gigi. Oke. Ada lagi dokter mungkin? Untuk yang selanjutnya mungkin dari pemilihan pasta gigi dan juga sikat giginya, pasta gigi yang mengandung fluoride dan juga sikat gigi yang berbulu lembut, tapi tidak terlalu lembut juga tidak terlalu keras, yang sedang saja gitu ya dok ya. Iya, oke dokter. Ada lagi mungkin dok? Nah, selanjutnya mungkin bisa melakukan kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Oh, nah itu. Kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Nggak usah jauh-jauh ya dok. Di puskesmas kita bisa ya dok ya. Di Puskesmas Cilacap Utara 1 bisa. Bahkan di sini sudah banyak loh dokter giginya. Nanti ketemu dokter Ilma juga di sini. Ya. Ya itu tadi pemirsa, ada 4 tips trik ya. Nanti kalau pemirsa belum jelas bisa nih digeret ya, kembali lagi ke belakang, didengerin lagi YouTube kita ya dok ya. Iya. Terima kasih dokter Ilma atas ilmunya hari ini.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube Puskesmas Cilacap Utara 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.